Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1445 Hijriah, sekaligus memasuki tanggal 12 2024 Masehi, yang bertindak sebagai imam yaitu Dr. Andes Budi Santoso. Nanti untuk sholat saudara Bambang Yuwono, dan untuk saudara muadzin yaitu Bapak Suryadi. Dikarenakan waktu sudah masuk, bagi para jamaah yang masih ngambil air wudhu dan adik-adik yang masih berada di luar, kami mohon untuk segera memasuki masjid dan mengisi shaf yang kosong depan terlebih dahulu. Jika nanti khotib sudah naik ke mimbar, kami mohon dengan sangat kepada adik-adik jangan berbicara atau berisik. Sekian dari kami ya, karena waktu sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antara adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan terus bersyukur, insya Allah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabal lasyadid. Ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudra kehidupan di dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu termaktub dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Maksirul muslimin jamaah rahimahullah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensif kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lain menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini seiring kemudian Ramadan di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikan pribadi senantiasa dekat dengan yang Khalik atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya, bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah pusat puasa bulan Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri, agar spirit ibadah kita
tidak mengendur pasca Ramadan. Sehingga pada kesempatan ini khotib ingin mengajak kita semua melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar Ramadan ibadah kita ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masirul muslimin jamaah rahimakumullah, semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata salah yang memiliki arti irtafa, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius, diantara adalah melakukan 3M, yaitu muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa menjadi semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan introspeksi lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita semua. Jawaban adalah pertanyaan-pertanyaan ini akan bermotivasi kita untuk semangat memperbaiki diri, sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Pentingnya muhasabah, Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya sendiri serta beramal kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan Ramadan. Perjuangan tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki tekad kuat dan benar-benar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa dikalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya adalah muqarrabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muqarrabah ini akan muncul kesadaran diri, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin dan percaya kepada ghaib dan tampak oleh mata. Rasulullah bersabda, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihat. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muqarabah ini seharusnya memang sudah tertancap dalam hati kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri adalah ketakwaan. Ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita senantiasa mempertahankan, meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan muhasabah, mujahadah, dan muqarabah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban misi ibadah ini. Amin. Barakallahu fi wa lakum ya minal mu'minin wa musadi wa amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.